Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah para ikhwan sekalian wal akhwat, kita bertemu lagi dalam majelis ilmu membahas ilmu mustalahul hadis atau yang sudah kita bahas dengan sebutan ilmu hadis dirayah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mabadi ilmu hadis dirayah, ya, mulai dari pengertiannya, temanya apa yang dibahas, kemudian apa hasil dari kita belajar ilmu hadis ini, kemudian siapa yang mempelajari, siapa yang pertama kali menyusun dalam ilmu mustalah hadis ini, kemudian istimdadnya, sumbernya yang dipelajari dari ilmu mustalah hadis itu dari mana saja, itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini kita melanjutkan ilmu hadis riwayah atau mabadi ilmu hadis, mabadi'u ilmu hadisi riwayah. Ya. Kita perlu mempelajari ilmu hadis riwayah. Itu apa bedanya dengan ilmu hadis dirayah. Nah, di sini musonif mengatakan wa ilmun yastamilu ala naqli ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifah. Jadi ilmu hadis riwayah, namanya riwayat itu secara bahasa meriwayatkan, menyampaikan itu meriwayatkan. Menyampaikan dari yang dia dapat itu namanya meriwayatkan. Jadi ilmu hadis riwayah adalah ilmun yastamilu ala naql. Ya, ilmu yang mencakup penukilan, ya, menukil-nukil saja pekerjaannya. Ya, nukil-nukil dari mana? Semua udhifa ila nabi, semua yang dikaitkan dengan nabi. Baik qaulan au fi'lan au taqriran au sifah. Baik dari perkataan atau perbuatan atau takrir. Takrir itu diamnya nabi terhadap suatu kejadian atau perkataan atau perilaku yang dilakukan oleh sekeliling Nabi, kemudian Nabi mendiamkan, itu namanya takrir. Au sifah ataupun sifat karakter, baik kholqiyah ataupun khuluqiyah. Ini tidak disebutkan di sini, ya. Kholqiyah itu artinya postur tubuh Nabi itu dari tinggi, pendek, badannya, lebar badannya, bentuk mukanya, itu namanya kholqiyah. Atau khuluqiyah. Atau khuluqiyah itu perilakunya. Nabi itu jujur, cerdas, tegas. Nah, itu namanya khuluqiyah. Jadi takriron, sifatan khuluqiyah atau khuluqiyah. Sifat karakter Nabi baik dari bentuk fisik ataupun dari kepribadian beliau. Khuluqiyah atau khuluqiyah. Nah, itu ilmu hadis riwayah. Secara ta'arif itu intinya penukilan saja. Nukil berbeda dengan dirayah. Kalau dirayah itu lebih mendetail, lebih memahami apa yang terkandung dalam hadis itu, ataupun mempelajari kevalidan dari hadis itu, apakah sahih atau tidak, marfu atau mauquf, dan seterusnya. Sedangkan riwayah itu hanya meriwayatkan saja. Itu, ya, sudah ketemu bedanya antara riwayah dan dirayah. Maudhu'nya, temanya adalah dzatun nabi. Dzatun nabi. Ya, nabi itu sendiri, ya, temanya. Min haitsu ma yakhusuhu, ya, terkhusus kepada nabi. Kemudian samaratuhu, hasilnya atau buah dari belajar ilmu hadis ini apa? Beliau musannif mengatakan al-ihtiraz 'anil khata' fi naqli ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kehati-hatian, untuk menjadi benteng supaya tidak terjadi ke dalam kesalahan, supaya tidak terjadi salah ketika menukil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya yang kita nukilkan tentang Nabi itu benar. Wa awwalu man dawwana fihi Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Orang yang pertama kali menyusun,
membukukan ilmu hadis riwayah ini adalah siapa? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini imam yang sangat terkenal ya, bahkan termasuk gurunya Imam Malik. Jadi imam-imam yang thiqoh, yang terkenal, yang hebat itu rata-rata mereka juga berguru dengan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini imam yang sangat terkenal. Bahkan ulama mengkolom-kolomkan murid-murid Imam Az-Zuhri itu menjadi beberapa tabaqat atau beberapa tingkatan. Ada yang paling mutkin, ada yang paling maksudnya paling matang ilmunya terhadap Imam Zuhri, ada yang mulazamah panjang tapi hafalannya kuat, ada yang sebaliknya hafalannya lemah tapi mulazamahnya sebentar, ada yang mulazamahnya panjang tapi hafalannya lemah, dan seterusnya. Ada 5 tabaqat atau 5 tingkatan oleh ulama, dipetak-petakan itu murid-murid Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini sangat, karena memang Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu sangat populer, sangat terkenal, dan sangat tinggi keilmuannya. Fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini juga gak kalah penting bahwa Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu menyusun kitab riwayah ilmu hadis riwayah ini berdasarkan perintah Umar bin Abdul Aziz ba'da wafatin Nabi. Jadi zaman kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, yang kita ketahui Umar itu sangat perhatian terhadap ilmu, terhadap ulama, karena memang beliau juga santri dulunya yang menekuni ilmu agama, sampai ulama setelahnya itu memberi gelar kepada Umar bin Abdul Aziz itu dengan gelar Khalifah Ar-Rashidah yang kelima, termasuk jajaran Khulafaur Rasyidin, tapi beliau letakkan kelima. Jadi setelah Ali, model sistem kepemimpinannya dari segi keadilan dan kehebatannya itu Umar bin Abdul Aziz di peringkat kelima. Jadi tatanan kehebatannya Umar bin Abdul Aziz ini, ketawadhu'nya, dari keilmuannya tentang agama, itu Umar bin Abdul Aziz maka digolongkan ke dalam Khalifah Ar-Rashidah, Khulafaur Rasyidin. Jadi ini karena perhatian beliau terhadap ilmu agama, saat itu ilmu hadis itu tertulis tapi tidak terbukukan. Kurang perhatiannya di zaman sebelumnya, mungkin karena sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sehingga ilmu hadis ini atau periwayatan hadis ini masih banyak berdasarkan hafalan saja. Dan ini sebenarnya keistimewaan tersendiri ya. Ulama-ulama terdahulu ketika mengandalkan hafalan itu karena mereka terbiasa dengan hafalan, itu semakin kuat hafalannya. Berbeda ketika sudah mulai dibukukan, itu hafalan mulai berkurang kualitasnya. Karena itu otak kita menganggap kita sudah punya buku, jadi hafalan nggak terlalu kuat, itu masih bisa merujuk kepada buku. Nah, mindset yang seperti itu melemahkan kekuatan hafalan. Sedangkan ulama-ulama terdahulu itu karena mereka tidak ada buku, ya mereka benar-benar mengandalkan hafalan. Karena hanya mengandalkan hafalan, maka perhatiannya lebih kepada hafalan itu lebih ditingkatkan. Jangan sampai hafalan ini lupa karena nggak ada buku, maka harus lebih serius menghafal. Nah, tapi tentu ada kelebihan tersendiri dan kekurangan tersendiri ya antara hafalan dan dibukukan. Bukan ini tempatnya untuk membahas itu. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz ini, beliau melihat ini sudah saatnya ilmu hadis ini segera dibukukan, ya, segera dibukukan supaya rapi, supaya orang-orang yang hafalannya juga kurang kuat tidak kehilangan atau bisa merujuk kepada buku, gitu ya. Jadi itu Umar bin Abdul Aziz jasanya sangat besar dalam hal ini. Sebenarnya bukan hanya Ibnu Syihab Az-Zuhri yang melaksanakan ini, ada lagi
saat itu juga karena Umar bin Abdul Aziz ini mengirim surat ke beberapa pelosok, beberapa daerah itu. Di antaranya ada kitabnya Abu Bakar bin Hazm itu ya, yang tentang sodakoh. Ya itu. Jadi beliau mengatakan awwalu man dawwana, yang pertama kali menyusun itu perlu dikoreksi sedikit kalimatnya. Bukanlah kalimatnya itu yang pertama kali, tapi yang lebih tepat kalimatnya adalah termasuk yang pertama kali gitu. Termasuk yang pertama kali menyusun ilmu hadis secara riwayah ini, hadis-hadis Nabi mengumpulkannya, itu termasuk yang pertama adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi bukan satu-satunya, tapi termasuk yang paling pertama. Baik, kita lanjutkan ismuhu ilmu hadis riwayah. Nama ilmu ini ilmu hadis riwayah. Istimdaduhu, sumbernya dari mana? Min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi. Yang dibahas yang apa? Sumbernya dari ya perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu ini apa? Fardu ain ala man infarada bihi. Fardu ain kalau dia sendirian, kalau nggak ada yang lain lagi dia adalah fardu ain bagi dia sendiri. Wa fardu kifayah inda ta'addud. Fardu kifayah hukumnya kalau banyak, kalau sudah ada yang mewakili maka cukup fardu kifayah. Wa nisbatuhu, dibandingkan ilmu ini dengan ilmu yang lain adalah annahu min asyrafil ulum. Ilmu ini adalah ilmu yang termasuk yang paling mulia. Ya, termasuk yang paling mulia. Kenapa? Idbihi yu'raful iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari ilmu ini pelajar atau kita dapat mengikuti, dapat menganut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik cara berkatanya, cara berperilaku, cara berbuat, cara berpenampilan, ya, atau cara bersikap dan seterusnya. Ya, jadi dengan kita mempelajari ilmu ini kita bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Maka ilmu ini sangat mulia karena kita bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita tidak pernah melihatnya. Wa masailuhu, permasalahan-permasalahan yang dibahas di sini nanti qadayahul juz'iyah. Ya, perkara-perkara yang juz'iyah atau yang bersifat tidak kuliah, bukan seperti ilmu hadis diroyah kemarin kuliah. Kuliah itu artinya kaedah-kaedah yang mencakup banyak bagian. Ya, kalau disebut kaedah itu berarti banyak juz'iyah, banyak apa sebutannya ya, banyak masalah-masalah yang kecil itu masuk pada pembahasan yang kaedah yang satu kaedah tadi. Jadi namanya kaedah itu kalau disebut kaedah itu berarti mencakup banyak masalah. Gitu. Itu ilmu hadis diroyah bersifat kaedah, qawaid dia. Sedangkan ilmu hadis riwayah ini juz'iyah, dia tidak mencakup banyak masalah. Dia ya sendiri saja, dia tidak menaungi banyak masalah. Gitu. Itu namanya apa? Juz'iyah. Nama juz'iyah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di ilmu hadis ya juz'iyah saja gitu. Seperti qaulika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi fa innahu fi quwwati qaulika ba'du aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam man salima ila akhirih. Seperti contohnya kita menukilkan meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, orang berislam itu adalah jika orang muslim lainnya dia aman atau selamat dari gangguan tangan dan lidahnya, lidah dan tangannya. Itu contoh riwayat atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kita sudah sampai pada selesai pada mabadi ilmu hadis riwayah.
Kemudian di sini dijelaskan syarhul alfad wallati darat bainal muhaddisin. Jadi sudah selesai kita membahas ilmu hadis riwayah ataupun diroyah. Ya, nanti disimak ulang apa yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sudah berapa menit? Baru 15 menit. Kita ulas ulang mungkin ya, supaya tidak kepanjangan terlalu banyak materi ini. Kita ulas untuk mengingat-ingat pelajaran yang lalu. Kita bedakan lagi. Apa bedanya diroyah dan riwayah ini? Kalau diroyah, secara ta'rif saja sudah beda. Ta'rifnya secara ta'rif atau definisi ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu alat, termasuk ilmu alat untuk mempelajari sanad dan matan, ya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan hadis, cara mendapatkan dalam keadaan apa mendapatkan hadis itu, kemudian rijal sanad para perawi itu keadaannya seperti apa, itu semuanya yang dipelajari pada ilmu hadis diroyah, ilmu hadis atau mustalah ilmu hadis. Sedangkan riwayah dia hanya nukil saja. Nukil gitu. Saya mendengar Nabi SAW mengatakan seperti ini, sahabat menyampaikan itu, tabi'i meriwayatkan. Di zaman sekarang ilmu hadis riwayah itu contohnya adalah majelis sama. Ya, kalau di Arab sana atau di Madinah, di Sudan itu ada istilah majelis sama. Di Indonesia juga mulai disalurkan ini. Beberapa teman-teman yang pulang dari Sudan, dari Madinah, itu kadang ada yang mengadakan majelis sama. Kita misalkan saya punya riwayat kitab Sahih Bukhari, saya mengadakan majelis sama, daurah majelis sama. Kita umumkan ada majelis sama kitab Sahih Bukhari. Nah, nanti tugasnya hanya saya membacakan haddatsana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Dari awal innamal a'malu binniyat sampai akhir kitab Sahih Bukhari. Nah, itu namanya riwayah saja. Ya, di situ tanpa dibahas ini hadisnya sahih. Ya, terkadang ada yang kalau mumpuni ulama itu menyatakan misalkan yang dibahas yang disamakan kitab Sunan Tirmidzi. Nah, nanti syekhnya ada mentakrik sedikit komentar. Ini hadis ini dhaif karena di sanadnya ada fulan bin fulan. Nah, karena fulan bin fulan ini kadzab atau enggak kadzab ya kalau dhaif saja. Misalkan hafalannya ini sering tidak valid dengan perawi-perawi yang lain. Nah, itu kalau di sunan kitab-kitab sunan atau selain Sahih Bukhari itu ada ta'liq atau kalaupun ada di Sahih Bukhari kalau syekhnya menyempatkan diri beliau sedikit kasih syarah hadis itu. Ini sebenarnya maksud dari hadis ini adalah tidak seperti zahirnya. Sebenarnya maksudnya hadis ini adalah seperti ini. Nah, itu ada sedikit-sedikit. Tapi intinya kalau dia riwayah, ya dia nukil saja, dia majelis sama saja. Bisa dari gurunya yang meriwayatkan, yang membaca, artinya gurunya yang membacakan, kemudian muridnya mendengarkan, atau bisa sebaliknya, muridnya yang membaca dan gurunya yang menyimak. Bisa menyimak dari kitab sendiri, dari kitab langsung, atau menyimak dari hafalannya. Dan teman-teman yang hadir mendengarkan dan menyimak juga. Menyimak dari kitab. Bisa seperti itu. Bisa satu murid yang membaca, bisa bergiliran. Ada 10 qurra misalkan, 10 pembaca yang membacakan hadis. Ini kamu baca bab toharoh, nanti kamu pindah kitab sholah, nanti pindah kitab siam. Nah, gitu. Bisa ditargetkan seperti itu di majelis-majelis sama. Nah, itu kalau di zaman kami belajar di Madinah itu setahun sekali pasti ada yang diadakan oleh siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Nanti juga ada syekh lain juga mengadapkan setahun sekali di bulan di musim saifiyah, misalkan di musim panas, musim liburan, musim panas. Ada ulama lain, syekh yang lain mengadakan di faslus syita, di musim dingin dalam waktu seminggu. Nah, itu majelis sama.
seperti itu masyhur sekali di kalangan kita di Madinah ya. Di Sudan pun seperti itu. Dan itu nanti sekedar mendengarkan, walaupun tulab itu nggak paham, itu sudah boleh dikasih ijazahnya. Dikasih ijazah. Setelah selesai nanti dikasih ijazah, berbentuk ijazah bahwa Sami Amin ini syekhnya mengatakan bahwa fulan telah mendengar hadis dari saya, hadis kitab Bukhari misalkan, dari awal sampai akhir tanpa ada sak atau tanpa ada goibnya. Kalaupun ada goibnya dia dikasih tahu. Dan beliau tidak hadir di majelis yang kesekian dari hadis ini sampai hadis segini, dikasih tahu seperti itu. Dan ini teman-teman semua itu rajin kalau masih ada majelis sama seperti itu. Sama dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, semua kitab itu ada dimajeliskan, diadakan daurahnya seperti itu. Bahkan ada kitab Bulughul Maram, kitab Muharrar, kitab Umdatul Ahkam, kitab Arba'in, semua kitab itu ada majelis samanya. Dan itu namanya majelis sama, itu ditanbih di bawahnya itu. Ijazah ini tidak berarti sama sekali, tidak menandakan sama sekali bahwa si fulan yang mendapatkan ijazah ini menguasai apa yang ada dalam hadis itu, apa yang ada di dalam kitab itu. Karena dia hanya mujarrad nakal, ya paham gak paham dia dengar, ya targetnya adalah dengar, targetnya adalah mendengar, ya Sami Amin nih, karena di situ Sami Amin nih. Jadi teman-teman yang dapat ijazah itu tidak perlu membanggakan atau tidak sama sekali menandakan bahwa orang itu atau yang pemilik ijazah itu adalah menguasai kitab itu. Karena memang targetnya adalah sama saja, sama. Bukan disyaratkan paham atau hafal. Gitu ya, itu yang perlu diperingati. Jadi tujuannya apa? Adanya sanad itu kalau sekedar mendengarnya, tujuannya supaya kitab ini tetap ada sanadnya, tetap diriwayatkan secara mutawatir atau masyhur gitu, supaya tidak hilang gitu ya kitab itu. Walaupun sebenarnya walaupun tidak diriwayatkan itu orang-orang sudah tahu. Jadi sekali lagi majelis sama itu diperuntukkan dia hanya meriwayatkan saja. Majelis sama yang sekarang ya, itu hanya meriwayatkan saja, ditambih di bawahnya itu tidak menandakan sama sekali bahwa thalib ini menguasai kitab ini baik secara hafalan atau pemahaman. Dia hanya sama aja. Nah, itu sekedar cerita ya, cerita yang terjadi di Madinah, di Sudan. Di sana ada namanya majelis sama. Ini salah satu contoh bagaimana ilmu hadis riwayah itu masih ada sama sekarang, ilmu hadis riwayah. Jadi sekali lagi, ilmu hadis riwayah ini prakteknya, kenyataannya dan sekarang adalah itu. Salah satu contohnya adalah majelis sama. Kalau dibahas, dikaji, diambil istimbatnya, disimpulkan hukum-hukum fikihnya, itu masuk pada kategori ilmu hadis diroyah. Nah, itu yang lebih banyak terjadi di kita. Kita bahas hadis, dipahami, ditakhrij, dita'liq, dikeluarkan mana perawi-rawinya, atau dibahas apa ilmu fikih yang terkandung dalam hadis itu namanya semuanya masuk dalam kategori diroyah. Jadi ilmu hadis riwayat itu sangat simpel, hanya meriwayatkan, intinya begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Itu perbedaan ilmu hadis riwayat dan diroyah. Pertama, dari segi ta'rif saja sudah ketahuan. Dan kedua, maudhu'nya, temanya, kalau ilmu hadis diroyah itu sanad dan matan. Sanad dan matan benar-benar diteliti. Kalau ilmu hadis riwayah, dia hanya zatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam min haitsu ma yakhussuhu. Nah, min haitsu ma yakhussuhu. Enggak banyak, dia hanya nukil saja. Sudah ketahuan juga di ilmu hadis diroyah, kalau yang pertama kali menyusun, membukukan, mendawana, kalau namanya mendawana itu dia membukukan, bukan hanya kataba. Kalau kataba menulis itu sudah ada zaman Nabi, tapi kalau sudah dikatakan sonnafa atau dawana berarti sudah dibukukan dalam bentuk buku. Ya, pertama kali yang membukukan ilmu hadis diroyah ini adalah
Siapa? Roma Hurmuzi, sudah kita bahas kemarin. Roma Hurmuzi. Kalau ilmu hadis riwayah, periwayatan hadis ini pertama kali membukukan hadis adalah siapa? Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang ilmu hadis diroyah tidak ada perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Memang dia dari dirinya sendiri. Dia menulisnya dari dirinya sendiri. Kemudian kalau persamaannya dua-duanya sama-sama asyrafil ulum, min asyrafil ulum ya. Semuanya mulia, baik apa? Ilmu hadis diroyah ataupun riwayah. Nah, ini mungkin sekilas ulasan atau penggabungan dari pembahasan hari ini dan yang kemarin, baik dari diroyah dan riwayah. Kita sudah pelajari, kita sudah jelaskan secara sendiri ilmu hadis diroyah dan secara sendiri ilmu hadis riwayah, dan di akhir pertemuan ini kita gabungkan, kita bahas perbedaan dan persamaannya secara sekilas gitu ya. Itu saja pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan. Besok kita memulai pada istilah-istilah yang sering digunakan oleh ulama dalam mustalahul hadis ini, dalam mereka meriwayatkan atau membahas hadis-hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon koreksi kalau ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Sekali lagi kami tidak menggurui di sini karena saya yakin para ikhwan semua banyak yang sudah pernah belajar atau mungkin ada yang lebih paham dari saya. Silahkan, saya membuka dengan senang hati untuk dikomentari atau diluruskan bila ada yang salah. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.